Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-din hanifan fitratallah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nas la ya'lamun. Kabar selindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetaplah di atas fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan bagi fitrah Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nas, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah Ar-Rum 30 surah yang ke-30 ayat 30. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur tiada hentinya selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berkat izin Allah sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dibalasi oleh Allah dengan yang lebih baik darinya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini baru lebih kurang 1 hari kita merayakan hari raya Idul Fitri atau Idul Fitrah, hari raya kemenangan umat Islam yang ditandai dengan memeriahkan dengan pelaksanaan ibadah dan mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Semua itu adalah pertanda umat Islam itu mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lain dan tidak ada yang disembah, yang dipuja, yang diagungi, yang dimuliakan. Seluruhnya adalah kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, hari kemenangan tersebut mari kita isi dengan amaliyah dan berusaha kita untuk masa yang akan datang tidak mengotori fitrah yang telah diberikan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara konsepnya adalah fitrah dan suci. Allah Maha Suci, Subhanallah. Dan sering tahu dan kenal Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah Maha Suci. Manusia secara fitrahnya adalah suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan fitrah, suci. Allah Maha Suci, manusia suci. Suci dengan suci nyambung dia. Makanya tak kalah manusia itu berada yaitunya di alam ruh, Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, adakah engkau mengakui aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Kita menjawab. Jadi ada tanya jawab, tanya jawab. Bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Dengan pengakuan itu berarti kita pernah melaksanakan, mengadakan komunikasi, berinteraksi atau tanya jawab dengan Allah. Kenapa? Fitrah dengan suci. Allah Maha Suci, manusia adalah suci. Oleh sebab itu, ibadah Ramadan 1 bulan lamanya, Qiyamul Lail 1 bulan lamanya, dan ibadah-ibadah yang lain di dalam bulan Ramadan kita hidupkan. Mari kita pelihara selalu. Dan kita sekarang sudah berada di bulan Syawal. Syawal itu maknanya adalah peningkatan, meningkat, itu bahasanya. Jadi seharusnya kita selalu 1 bulan penuh kita dilatih, dibina, terbiasa ke masjid, biasa sholat malam, biasa sholat sunnah, laksanakan sholat berjamaah. Habis Ramadan, latihan itu, kebiasaan itu sudah menjadi terbawa. Kapan? Di saat kita berada di bulan Syawal. Jadi kita melanjutkan aja lagi. Biasa kita ke masjid karena sudah terbiasa di bulan Ramadan. Alangkah ruginya seseorang itu selama Ramadan dia terbiasa ke masjid, sholat berjamaah, tak kalah habis Ramadan, lepas Ramadan, masuk Syawal, dia tidak datang lagi ke masjid, kembali seperti biasa. Itu merugi dia. Berarti kebiasaan selama ini tidak istiqomah kita kerjakan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ini dia. Kalau kita sudah ngaku iman kepada Allah, qalu rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah, kita mengakui, maka kita harus istiqomah. Tsumma istaqamu. Kalau kita istiqomah, insyaallah tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti kebaikan-kebaikan itu akan datang ke kalbu kita. Kenapa? Karena keistiqomahan tadi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari selama ini kita sudah dibiasakan selama Ramadan, maka habis Ramadan seyogyanya kita sudah terbiasa, kita sudah terlatih melaksanakan ibadah-ibadah di masjid atau ibadah-ibadah lainnya. Apakah sholat malam, apakah sholat witir,
Apakah menjaga kita wudhu selalu? Jadi hadirin kaum muslimin, wudhu itu bukan hanya untuk sholat. Kemana saja ibadah wudhu lebih baik dan lebih utama kita bawa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu mari kebiasaan-kebiasaan baik yang selama ini semasa Ramadan selalu kita biasakan agar di bulan Syawal kita menjadi orang-orang yang terhebat, orang-orang pemenang, karena Syawal adalah peningkatan nilai-nilai ibadah yang selama ini sudah terbiasa. Kemudian yang kedua yaitunya Syawal, hadirin kaum muslimin, jangan terabaikan, jangan terlewatkan. Walau dalam kondisi situasi apa saja kegiatan yang kita lakukan. Kenapa? Baginda Rasul menyatakan, siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan, man shoma Ramadana tsumma asba'ahu, kemudian dia mengiringinya sita min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Sia yang puasa Ramadan kemudian inyo ikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'an nama shaimut dhahri. Ini hebatnya puasa Syawal itu, seolah-olah dia berpuasa 1 tahun penuh. Aiko namanya kolupo bengian talampo besingkuan. Bubung masih di awal. Maka sering selalu diingatkan oleh guru-guru kita, jangan sampai lupa. Walau ada arus mudik, walau ada kegiatan-kegiatan lainnya, Syawal jangan sampai diabaikan lewat dengan begitu saja, rugi. Sia yang puasa Ramadan kemudian yang puasa 6 hari, kalau sering awak di kampung menyebut puasa 6, faka'an nama shaimut dhahri, seolah-olah seumpama bagaikan dia puasa 1 tahun penuh. Masya Allah, luar biasa. Jadi hebat. Nah, jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, kita ajak diri kita, keluarga kita dalam rangka selalu istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah itu adalah kembali kepada kita yang melaksanakannya. Selamat minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minni wa minkum. Namun di samping itu kita tetap berdoa dan berdoa terhadap saudara-saudara kita, terutama wabil khusus di Palestina, yang mereka beliau itu adalah sekarang dibombardir, dimusuhi, diserang, ditembak, dibunuh, dan saudara kita di sana bukanlah membela milik pribadi mereka, tidak, tetapi adalah milik umat Islam. Kiblat pertama umat Islam adalah Masjidil Aqsa. Setidaknya kita dengan doa. Wa dzalika adhaful iman, kata Rasul, itu adalah iman yang paling lemah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, itu penguasa, pejabat yang berwenang. Kalau ada pejabat-pejabat negara, pemegang otoritas, penguasa yang hebat, coba bantu saudara kita. Apa yang bisa kita bantu kayak di sana? Biarni dengan kekuasaan. Fa'ilam yastati', kalau kekuasaan do yang kita miliki, fabilisani, dengan lidah, dengan lisan, nasihat, arahan, bimbingan, fatwa, pendapat, ide, gagasan, banyak yang bisa disampaikan, terutama para pemegang yang mulutnya itu didengarkan oleh penguasa yang lain yang ada di dunia. Sampaikan yang batil, yang benar. Fa'ilam yastati', kalau nak yutalo do
Maka kata Rasul adalah fabi qalbi, dengan hati. Dengan hati itu kata Rasul adalah doa dan membenci kemaksiatan yang terjadi. Wadzalika adhaful iman. Itulah iman yang selemah-lemahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita dan juga saudara-saudara kita yang selalu dan selalu mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.